Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatul laka wa alaika, al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jemaah Jummah rahimakumullah, dalam khutbah ini pertama-tama saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh mungkin diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika kita bertawakal kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jummah yang berbahagia, lalu takwa itu sebenarnya apa? Takwa itu adalah beriman, beramal, dan berilmu. Jadi kita beramal harus dengan ilmu. Mengapa harus dengan ilmu? Karena kata Allah, tidak ada di antara hamba-hambanya Allah itu yang lebih takut daripada ulama itu. Nah, ulama itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman, beramal, dan berilmu. Jemaah Jummah yang berbahagia, mengapa harus seperti itu? Di akhir-akhir ini banyak kita jumpai para pendakwah, para ahli agama yang mengutip banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, diterjemahkan sendiri, dipahami sendiri, sehingga pemahamannya bahkan berbahaya, bahkan sampai mengancam keutuhan daripada kebersamaan kita, kebersatuan kita di dalam hidup bermasyarakat. Saya katakan begini, jangan sampai kita mempercayai atau menelan mentah-mentah suatu kata atau ucapan atau teks atau bahkan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi itu kita terima dengan sepenuh hati tanpa ilmu. Jadi karena teks atau ucapan atau omongan siapapun itu tidak mewakili lebih dari 10% daripada fakta atau kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu ada 90% yang tersembunyi di dalam teks itu. Jadi ada tersurat dan makna yang tersirat. Nah, kita harus dengan ilmu menggali makna yang tersirat itu, yang 90% lebih yang terkandung di dalam sebuah teks atau ucapan. Misalnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi dikatakan begini. Jadi Nabi berkata, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini kalau kita mengambil teks hadis itu dengan
gampangnya atau sekedar terjemahnya, maka terjemahnya begini. Kalau kamu tidak malu atau sudah tidak punya malu, maka berbuatlah semaumu. Nah, ini seakan-akan Nabi memerintahkan kepada kita umat Islam untuk tidak punya malu agar bisa berbuat segala sesuatu semau kita. Itu hadis Nabi kalau dipahami secara teks seperti itu. Tapi hadis ini bermaksud adalah melarang untuk tidak malu. Nabi menyuruh untuk malu agar kita tidak berbuat semau kita, tidak berbuat dosa seenaknya kita berdasarkan teks hadis itu. Untuk memahami teks, jamaah Jumat yang berbahagia, memahami Al-Quran agar kita bisa bertakwa dengan ilmu, itu harus dengan ilmu, karena teks itu tidak sekedar diturunkan dan ditulis seadanya itu. Teks diturunkan berdasarkan kontekstual. Konteksnya apa? Ada asbabun nuzul namanya. Dan juga sebuah bahasa itu mengandung sastra yang tinggi. Tidak sekedar apa bunyinya kemudian diterjemahkan apa adanya. Karena bisa jadi ada Al-Quran memerintahkan sesuatu, tapi maksudnya Allah melarang sesuatu. Bahkan Allah melarang sesuatu, tapi maksudnya adalah memerintahkan sesuatu. Allah menyebutkan sebagian, memerintahkan seorang untuk melakukan suatu ibadah misalnya, tapi maksudnya Allah adalah semua kaum muslimin muslimat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Maka jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang bertakwa, berilmu, atau kalau paling tidak kita mendengar orang mengutip ayat, jangan langsung percaya. Walaupun itu dikatakan ini Al-Quran, ini hadis, ini kata ulama terkenal, ulama nasional, kamu harus percaya. Tidak. Kita harus selektif, kita harus kritis. Kalau tidak bisa kritis, tanyakan kepada orang, apakah ayat ini atau hadis ini itu bermakna seperti ini. Nah, itu akhir-akhir ini seperti itu, kita dipecah belah oleh orang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang selama ini kita percayai sebagai simbol petunjuk kita mendapat hidayah dari Allah. Tapi Al-Quran, kata Nabi, wal Qur'anu hujjatul laka wa alaika. Al-Quran kalau kita baca, kita pahami, bisa bermanfaat membela kita. Tapi Al-Quran juga bisa kita membacanya tanpa memahaminya, malah alaika, memberikan laknat kepada kita. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sekedar ini Al-Quran kita harus percaya, tidak. Tapi percaya itu harus dengan ilmu. Karena kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.